Salah satu kader terbaik dari Partai Gerindra ini dia Mas Deddy Marta. Kalau latar belakang dari keluarga mungkin nggak ada latar belakang di politik. Yang mengurus apa semua, saya disuruh pulang ke Lumajang. Foto saya aja itu yang lucu itu foto saya untuk mendaftar itu Mas Jiko. Iya. Karena itu foto waktu saya SMA, diambil kepalanya sama temen saya itu, Iya. diedit dan diganti Bajunya. baju, jas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, lama tidak hadir lagi di YouTube ya. Karena saya berjanji untuk episode ini ya, episode berikutnya pada waktu itu saya harus ngobrol dengan teman saya yang satu ini. Wah, jadi saya tidak mau episode ini diambil oleh tokoh lain, harus beliau yang saya ajak ngobrol ya. Karena dari puasa lalu kita sudah janjian dan waktu terbaiknya itu ya setelah Lebaran ya, hari ini begitu ya. Kali ini kita ngobrol dengan figur muda yang luar biasa, salah satu kader terbaik dari Partai Gerindra ini dia Mas Deddy Marta. Ya. Halo Mas Deddy Marta. Halo Mas Jiko. Mas Bom Bom. Ya. Assalamualaikum Mas Jiko. Waalaikumsalam. Mas Ya. Bom Bom ini bilang kalau Mas, kira-kira aku bisa ngomong panjang nggak ya, kan begitu ya Mas Deddy. Iya. Biasanya tamu-tamu kita itu yang awalnya itu pendiam, tetapi ketika kita ngobrol, wah itu isinya daging semua teman-teman ya. Nah sekarang kita coba tanya ke Mas Bom Bom. Ini gimana ceritanya kok nama Deddy Marta jadi Deddy Bom Bom atau Mas Bom Bom gitu Mas? Iya. Yang lebih terkenal juga itu. Ya, memang mulai kecil, mulai SD, mulai ada film Bidadari dulu itu. Bidadari. Bidadari. Itu yang main Marsanda. Marsanda sama almarhum Cecep ya. Nah, itu teman-teman manggilnya Bom Bom itu Mas Iko. Sebenarnya nama asli saya itu Deddy Marta, tapi kalau nyari di desa saya, nyari alamatnya Mas Deddy Marta itu mungkin kalau orang tua-tua itu kebingungan karena memang nama bekennya itu Mas Bom Bom seperti itu. Dan di Lumajang mungkin semua orang sudah mengetahui saya itu Bom Bom begitu. Itu kenapa Mas Bom Bom? Sudah gemuk sudah jumbo dari anak-anak atau? Memang jumbo dari lahir Mas. Oh iya, jumbo Karena dari lahir. dulu itu di medis mungkin ya, di rumah sakit itu jarang orang melahirkan secara sesar. Dan saya itu iya. sesar Mas Diko. Jadi berat saya itu waktu melahirkan, kata ibu saya itu sudah 5,6 kilo. 5,6 kilo, astagfirullahaladzim. Itu gede banget ya Mas ya? Iya. Oke, luar biasa ya. Itu Mas Bom Bom berapa bersaudara berarti Mas? Saya 4 bersaudara. Mas Bom Bom nomor 4. Nomor 4 berarti 4. bungsu ya Mas ya? Bungsu. Dan yang nomor 3 kemarin mungkin 10 hari dari sekarang sudah meninggal kemarin, kakak saya. Yang nomor 3 itu, kakak kandung. Itu memang apa latar belakang keluarganya Mas Bom Bom ini apa? Ataukah memang sudah punya background politik sebelumnya atau bagaimana Mas? Kalau latar belakang dari keluarga mungkin nggak ada latar belakang di politik Mas Diko. Karena kedua orang tua saya itu murni petani. Petani, kalau orang Madura itu ngomongnya petani tok-tok begitu. Jadi nggak ada basic di perpolitikan, memang nggak ada. Sekolah pun nggak ada yang lulus, sampai SD pun ibu, abah itu nggak ada yang lulus. Memang kalau dari segi pendidikan memang sangat rendah. Cuma ya alhamdulillah saya bisa menyekolahkan ketiga, karena yang kakak saya yang nomor 3 itu mentalnya terganggu, jadi memang tidak sekolah seperti itu. Yang almarhum itu, yang mas saya itu.
siapa yang pertama mendorong Mas Bom Bom? Kok tiba-tiba kepikiran dari keluarga petani, keluarga yang mungkin tingkat pendidikannya tidak terlampau tinggi? Apa yang membuat Mas Bom Bom? Siapa yang mendorong pertama kali ini Mas Bom Bom? Ya pertama kali saya terjun ke politik itu mungkin agak panjang Mas Jiko ceritanya, karena saya sendiri itu tidak ada kemauan untuk terjun di politik. Jadi lucu ya, gimana ya ceritanya itu. Awal mula itu saya masuk ke Partai Gerindra itu tahun 2013 Mas Jiko. Waktu itu saya menikah dengan istri, dapat 2 bulan saya pergi ke Malaysia untuk bekerja seperti itu. Tapi sampai di Malaysia saya nggak bekerja Mas Jiko. Cuma etok-etok kerja itu aja ke orang tua. Padahal saya di Malaysia itu nggak bekerja begitu. Setelah itu Umi, kakak, abah itu sering nelpon hampir tiap hari. Saya itu memelas istilahnya. Loh, kapan pulang Cong? Kan seperti itu bahasanya. Saya kerja, saya mau pulang nanti kalau sudah bisa beli bis seperti itu. Akhirnya orang tua itu, kata kakak saya, sering nangis karena saya anak bungsu mungkin ya. Sering nangis, gimana caranya pulang, mungkin orang tua itu ada temen saya omong-omongan sama abah bilang, coba Bom-Bom itu kalau mau pulang calon DPR, bahasanya seperti itu. Saya itu enggak tahu, moro-moro abah itu nelpon lagi, pulango. Sampean sudah tak daftarkan di DPRD gitu kan untuk menjadi caleg. Itu tahun 2013. Jadi abah itu dikasih tahu temennya kalau Bom-Bom itu seneng ke Prabowo. Memang saya itu pengagum beliau dari semenjak ada di TV itu saya sudah tertarik ke Pak Prabowo. Akhirnya abah dikasih tahu oleh teman saya kalau Bom-Bom itu seneng Prabowo, daftarkan sudah. Didaftarkan di mana? Kata abah sambil ngobrol sama temannya, di Gerindra. Bom-Bom itu seneng Gerindra, seneng Prabowo. Akhirnya sama abah itu didaftarkan ke Gerindra, yang mengurus abah semua. Saya disuruh pulang ke Lumajang. Foto saya aja itu yang lucu itu foto saya untuk mendaftar itu Mas Jiko. Karena itu foto waktu saya SMA, diambil kepalanya sama teman saya itu diedit dan diganti baju, jas. Nah itu yang saya anggap lucu itu. Jadi saya itu akhirnya saya sama mertua, sampean pulang, kasihan abah. Abah bilang sudah habis banyak buat nyalekin kamu, buat daftarin saya untuk nyalon partai. Padahal setelah saya tahu nyalek itu enggak ada biayanya Mas Jiko. Gitu. Dan 2014 saya pemilu, jadi saya itu pulang bulan 11 mungkin, bulan 4 ada pemilu. Alhamdulillah saya gagal itu Mas Jiko. Di 2014 saya gagal. Jadi saya itu pernah gagal di Gerindra. Dan alhamdulillah di 2019 kemarin saya menang seperti itu. Jadi kalau kemauan untuk nyalon dewan pertama kali itu enggak ada niat saya pribadi, itu memang enggak ada. Jadi mungkin dulu saya kalau ada politik, ada pemilu kada ataupun sebagainya, saya itu enggak pernah ikut-ikut sudah. Memang saya kurang suka juga kemarin itu. Pertama masuk politik kurang suka juga di politik seperti itu.